Ya, cik, oke. Kita mulai lagi nih kan, episode kedua dari podcast. Jaelah. Kali ini gue kedatangan sama temen gue nih, biasanya temen macem-macem. Nah, kenalin dong diri lu sendiri kan. Halo, gue Mbot. Mbot, namanya Mbot. Iya, nama panggilan, bukan nama sebenarnya. Gue sendiri nggak tahu nama asli lu siapa sih. Tapi mau di ini nggak? Nama asli gue Badrut Tamam. Badrut Tamam, makanya disingkat Mbot gitu. Iya. Biar enak aja manggilnya. Oke. Nah, gue ngundang lu hari ini tuh gue penasaran sebenarnya. Gue pernah beli parfum lu ya, yang Feromen. Iya. Coba ada nggak, Gan? Udah siap ini kan? Nih barangnya. Coba lihat. Nih ya kan, lihat nih Feromen. Tapi ini ada tulisannya Sensationals. Jadi sebenarnya namanya Sensationals atau Feromen? Nama brandnya sensasional, Ya? variannya Feromen gitu sih Gan. Oh, nama brandnya Sensasional. Iya. Nama variannya Feromen. Ini Feromen nih. Jadi Iya. bener-bener pakai feromon kan nih kan? Bener pakai feromon. Cih. Tapi dalam dosis mikro Gan. Dosis mikro tuh gimana? Dosisnya ceritanya? kecil aja, nggak banyak-banyak. Karena kalau dosisnya besar, HPP-nya nggak nutup juga Oh, iya. dengan harga segitu kan. Tapi yang gue pelajarin nih dulu kan, gue pakai feromon juga ya dulu. Nah itu tuh ada dosisnya emang. Ada dosisnya dan gue lebih kecil daripada itu. Kalau seandainya pakai dosis yang sebesar itu, HPP-nya nggak masuk dengan harga segini kan. Kayak Emang? begitu, karena market gue tuh middle to down kayak gitu-gitulah. Bukan berarti orang atas nggak boleh beli, tapi emang positioningnya kayak begitu aja. Kalau bisa ada di tengah-tengah, atas masuk, bawah masuk kayak gitu sih. Nggak, tapi ini kan kadarnya sedikit banget nih ya. Sedikit banget. Nah itu ngefek nggak? Di gua sih amat sangat ngefek ya kan. Amat sangat Ngefek dengan ya, karena kan feromon sebenarnya bukan kayak sesuatu yang sifatnya sihir gitu loh kan. sih. Iya kan, feromon tuh cuma penunjang aja, dibalik kalau lu pengen ini lebih works ya lu rapiin lah penampilan lu. Ini kan tuh bukan sesuatu yang sifatnya sihir atau apalah kayak tal-bantal, bukan gitu ya kan. Tapi lu percaya feromon itu, berarti sekarang lu percaya kalau feromon itu benar-benar ada efeknya ya? Gue percaya gue feromon. Oh, I see. Kalau gue sih dulu emang nyobain karena emang buat research ya. Jadi adalah brand feromon yang udah lumayan, Dan komunitasnya besar juga. komunitasnya gede juga. Terus ya apa namanya? Gue coba tuh, kan dia banyak variannya. Jadi ternyata setelah dipakai ya ternyata emang efek sih menurut gue ya. Iya. Tapi di suatu titik gue mikir, tapi kok ini wanginya kayak maksudnya refillan atau Iya, FO biasa aja. FO biasa aja. Mungkin gitu. gue juga kayak begitu juga kan. Sebenarnya nih FO yang udah ada, cuma mungkin gue sedikit modifikasi kayak contoh nih kan aromanya tuh buat gue sendiri masih manis ya. Ini paling di atasnya kayak gue kasihin tambahin aroma peppermintnya gue kencengin atau lavendernya gue kencengin biar lebih cocok juga sama iklim. Kebetulan gue based on Jakarta ya guys. Kayak begitu sih. Gue mau ini dong, mau semprot dong. Silakan kan. Ini udah jadi netral lagi nih. Netral ya kan? Nih gue pasang di sini dulu ya kan ya. Wush, spraynya bagus banget nih kan? Emang belinya bareng botol ini atau gimana? Belinya bareng. Menurut gue sih seperti feromon pada umumnya. Wanginya tuh mirip-mirip gini dah. Iya. Mungkin maskulin kayak gitu ya, cenderungnya ya. Karena ini emang buat Buat cowok. cowok kan. Namanya feromen kan. Feromen iya, Iya. kalau buat cewek namanya ferowoman. Ferowati. Iya sih, bisa juga sih. Iya. Tapi lu pernah nyoba, kan kata lu, bentar ya, kata lu kan ini
berfungsi lah gitu. Berfungsi feromonnya tuh menurut lo. Nah, ada nggak kejadian nih misalnya lu pakai ini terus ya kita kalau feromon tuh kayak dilirik cewek sampai segimananya. Ada juga kan sebenarnya, dan beberapa kejadian kayaknya udah terjadi di belakang kamera yang lu sebenarnya tahu juga. Oh, itu pakai ini? Iya dulu kan. Gua kira pakai itunya doang. Pakai itu kan, pakai itu. Jadi waktu itu gua nggak tahu dia pakai gua nggak tahu ya dia pakai yang ini atau soalnya waktu itu ini kayaknya belum rilis sih kan. Belum. Nah itu tuh di suatu ini dia bantuin gua buat event ya, jadi kayak jadi sales boy-nya lah ya. Nah terus gue tuh kaget banget, banyak banget cewek-cewek yang beliin dia makanan padahal baru kenal anjir. Parah sih, itu lo parah sih. Terus ada juga yang kayak besokannya balik lagi buat nyariin lu. Wah, itu kacau banget itu. Tapi itu kan dibarengin sama kita yang maksudnya penampilan, terus sikap juga, manners harus sopan, baik, tata krama, kayak gitu-gitu juga sih. Jadi feromon tuh nggak melulu, tapi intinya itu cuma penunjang lah guys, bukan kayak ilmu sihir. Balik lagi nih, bukan kayak ilmu sihir. Kalau lu punya manners yang bagus, penampilan yang bagus, attitude yang bagus sama orang, menurut gua ini tuh udah kayak kombinasi yang baik lah, kayak orang yang ngerti masak di dapur dan orang yang ngerti marketing, itu udah combo maut banget sih. Beneran Diamond Duo. Gue sih baru tahu juga sih kalau emang lo tuh pakai ini kemarin ya. Itu menurut gue sih ya wajar kalau gue bilang lu pakai feromon kan. Gitu. Karena ya gue pernah pakai, kejadiannya sama nih kayak lu, cuman nggak gimana yang nggak kayak gue. Cuma mungkin gue lebih karena emang gampang akrab juga kali ya kan. Gue extrovert juga, gue extrovert, gampang akrab sama orang, kesana kesini orangnya kayak gitu sih. Ini penunjang aja, balik lagi ini cuma penunjang. Dan kayaknya setahu gue tuh kan ada beberapa aroma-aroma di parfum itu yang dapat menimbulkan efek relaksasi. Kalau enggak tuh orang yang kena itu tuh jadi nyaman gitu loh ketika nyiumnya. Setahu gue kayak misalkan vanilla, terus efek sampingnya apa kayak lavender, dapat relaksasi kan. Kayaknya kan di essential oil juga sama aja kan, baunya kayak gitu kan. Iya, kalau di essential oil memang ada efek aromaterapiknya ya. Jadi kayak makanya dipakai juga di tempat spa atau apa, emang bikin dia relax gitu. Dan itu kan juga berpengaruh kan. Jadi menurut gua balik lagi parfum cuma penunjang, balik lagi ke personal orangnya kan. Kalau lu nggak punya manners yang bagus, tapi tapi apa nih? Ada riset yang pernah gua baca, 80% wanita Indonesia itu lebih menyukai pria jelek meskipun dia jelek ya, tapi wangi, daripada dia ganteng tapi dia bau. Itu ada riset yang pernah gue baca kayak gitu. Kebenarannya silahkan buktikan sendiri sih. Jelek tapi kaya. Itu udah mutlak banget, itu tabrak. Iya, itu udah nilai plus lagi. Itu nggak bisa dibantah. Iya. Aturan lu kasih tahu dulu ini kan sebelum ini waktu itu sekalian dijualin juga di event itu. Jangan kan, karena ini kan pada saat itu emang belum ready banget gitu loh kan. Jadi waktu itu tuh prosesnya udah sampai mana bikin? Prosesnya pada saat itu baru ya buat sebenarnya barangnya udah ada, tapi kayak gue ngerasa kayaknya ini mendem atau gimana, kurang nyebar kayak gimana masih gitu. belum layak jual. Masih kurang. Gue juga nggak pede sama kualitas yang pengen gue jual kan pada saat itu. Nah sini kalau boleh tahu nih harganya di berapa? Kalau sebelum masuk Tokopedia dan Shopee nggak apa-apa, santai. Sebelum masuk e-commerce kayaknya gua masih, kalau harga teman-teman gitu kayaknya masih 100 ribuan aja sih. Dan mungkin nanti ada biaya packaging lain-lain, mungkin bisa naik kayak 150 atau 135 gitu sih. Ya, yang penting sih proper aja sih secara delivernya ya kan. Iya. Delivernya mesti dijaga juga, jangan sampai packagingnya gimana terus jadi rembes atau tumpah atau gimana gitu kan. Tapi sebenarnya yang gua jual di sini tuh ketahanannya sama apa yang molekul terkandung di dalamnya gitu sih Gan. Ya meskipun gua tidak mau melewatkan kayak packaging gitu, gua juga pengen kok yang ideal, tapi kan ya kalau bisa kalian yang pengen coba gabung sama gua, maksudnya kayak bantuin gua ngebangun brand ini untuk jauh lebih besar. Ini kok jadi begitu ya kan? Oke. Tunggu. Ini kan ini berarti untuk yang
Feromen ini Feromen sendiri kan cuma satu nih berarti. Iya, untuk saat ini memang baru satu kan. Dari brand sensasional tuh baru satu ini aja yang udah ada di pasar. Tapi dari si sensasionalnya sendiri udah ada berapa varian? Sebenarnya di sensasional tuh udah ada 5 varian, 2 lagi menuju rilis, sisanya nyusul. Berarti sekarang 3 yang udah ada. Lagi dimatengin loh, Mas Rasi. Kok gue belum tahu. Lagi dimaserasi kan. Oh, belum. jadi ini yang pertama banget. Pertama banget. I see. Kan waktu itu udah sempet sold out kan, bikin batch pertama tuh langsung sold out gitu. Enggak langsung lah, udah sold out. Gue waktu itu sempet nanya sama diri gue sendiri sih, karena pas orangnya yang bikin, yang waktu itu kan gue pakai tuh, orangnya ditanyain nggak mau jawab, karena mungkin rahasia dapur atau apa. Iya. Cuma gue bingung waktu itu kan, gue tanya, ini kalau si feromon kena alkohol rusak nggak gitu. Terus itu pertanyaan satu. Yang kedua, kalau gua nggak pakai FO yang ada di pasaran, terus gue bikin sendiri, itu bisa nggak gitu? Kalau gue sih FO yang udah ada di pasaran aja sebenarnya kan. Cuma emang gua rubah-rubah dikit aja lah, biar lebih cocok sama iklim. Gua kebetulan di Jakarta ya kan ya. Tapi kalau misalnya nih si berarti ini pakai alkohol kan? Pakai alkohol. Nah, berarti si alkoholnya itu nggak ngerusak si molekul feromonnya? Setahu gue sih enggak ya, seharusnya tuh nggak rusak. Tapi mungkin gue dengan pengetahuan gue yang cuma segini, setahu gue sih enggak. Tapi nggak tahu ya, mungkin nanti bakalan ada riset lanjutan. Coba boleh komen di bawah ini ya guys. Kalau mungkin kalian punya argumen sendiri, interaksi sama kita. Pokoknya yang tahu tentang feromon komen dulu ya. Komen. Ntar kita bacain lah. Iya, ntar kita bacain. Bales juga lah. Pasti, karena biar kita juga riset juga. Maksudnya gua biar riset juga. Maksudnya biar ada masukan-masukan. Makasih loh kalau gue terima banget dikritik. Iya. Nah, terus tadi yang kedua berarti karena ini pakai FO maksudnya, terus kalau misalnya gue coba campurin parfum yang gue buat di situ, bisa nggak ya? Bisa kan? Bisa. Karena harusnya sih bisa ya. Bisa, gue juga kayak begitu kok. Dan setahu gue, brand yang dalam tanda kutip gue maksud pada zaman dulu komunitas besar, kayaknya dia juga FO juga deh. Nah, karena gue juga pernah coba kan. Malah justru maksud gue bukan FO, tapi kan kalau FO kan maksudnya butuh lebih banyak. Tapi kan kalau misalnya bibit yang gue bikin itu kan paling cuman 10-15% gitu, karena emang udah saking potennya gitu. Iya. Nah itu pas giliran dimasukin sama si molekul feromonnya itu lu ngerinya pecah, ngerinya rusak gitu. Kalau gue sih ada 2 metode yang gue lakuin kan. Gimana tuh? Ada yang ditetes kayak gitu, ada yang memang lagi proses pembuatan ketika dia udah jadi FO, itu baru gue tambahin kayak gitu sih. Jadi kan setidaknya dengan kadar alkohol yang turun ya udah gitu. Maksudnya kalaupun memang kerusakannya tidak fatal. Gue sih berharapnya kayak gitu. Makanya komen di bawah kalau ada masukan-masukan atau gimana ya. Iya, kita debat aja debat aja, nggak apa-apa. Gue terima banget masukan dari kalian. Debatnya debat terbuka ya kan? Iya, debat terbuka. Jadi tidak menyerang secara personal ya. Iya. Nah, itu gue menarik banget. Itu dulu sempet gue coba ya. Tapi nih, dulu tuh gue punya parfum yang kedua rilis lah. Jadi gue bikin 5 varian. Jadi dulu namanya mana version ya. Jadi ada warna-warna tuh gitu. Nah, kebetulan yang hitam itu konsepnya tuh pakai feromon. Nah, kebetulan yang itu juga yang paling laku. Iya, itu kan? pengaruh juga ya ternyata. Bisa kan? Karena memang nih dibalik, gua nggak berani ngebahas ini. Tapi intinya kayak begini. Intinya tuh banyak feromon tuh solusi buat beberapa orang yang nggak pede. Biasanya sih gitu sih. Kalau yang gue pelajarin dulu memang si feromon itu sedikit banyak ngerubah kayak sifat, atau bukan sifat sih, jadi mood ya lebih. Iya, mood kalau kan? mood iya. Mood, jadi misalnya bahkan di beberapa kasus pun dia bisa overdosis feromon. Iya. Jadi lebih pemarah mungkin, bener, atau agresif. Terus maunya jadi yang alpha banget gitu di sekitar dia. Nah, terus juga di beberapa itu juga misalnya kayak malah ngebikin orang-orang di sekitar dia jadi kayak maksudnya dia terlalu alpha, jadi kayak jadi minder atau takut gitu, bener. Membuat orang di sekeliling ngerasa terintimidasi, ada juga. Itu bener. Nah, itu beneran itu. Beneran sih kan. Kasus yang pernah gue alamin, pernah ada orang-orang kayak gitu. Lu pernah bikin terus
lu jadi itu? Pernah. Ditakutin banget. Ya, Gimana apalagi ceritanya? gue serem ya. Apalagi gue Lu serem. tindikannya banyak. Banyak lagi. Jadi orang tuh udah kayak wah anjir nih mata elang bahasa kitanya. Mata elang apa lagi anjir, Mata gue elang kagak bisa tahu. narikin motor. Oh. Kalau lo nggak bayar gue yang tarik. Itu bener-bener kejadian Bener-bener ya. pastilah kan. Apalagi dengan penampilan gue yang kayak gini ya. Dulu gue sempet ada beberapa kali gue campurin emang molekul dari feromon. Kan banyak tuh feromon tuh kayak ada kopulin yang gue tahu ya. Iya. Kopulin terus ada apa lagi? Gue lupa. Banyak Banyak banget banget. deh. Ada 12 gitu. Gue impor gitu sih. Itu sebenarnya yang dulu gue pelajarin yang sintetik sih. Nah terus pernah gue campur-campurin sampai gue sendiri mual-mual kan. Itu pernah gak? Gue pakai ya kan waktu buatnya mungkin masih oke lah gitu. Tapi pas giliran gue pakai terus kayak seharian tuh gue mual kayak. Anjir. Itu sih mungkin termasuk yang over ini kali ya. Iya. OD juga iya, itu, iya. overdosis. Itu bener-bener nggak enak tuh. Nah makanya semenjak itu gue kayak dilute sendiri kan. Terus baru oke, bisa diterima nih sama Dulu tuh mood maksudnya gua. kadarnya dikecilin gitu ya. Iya dikecilin nggak terlalu banyak gitu dalam Ya sama kayak botol. gini kan mikrodos. Oh ini mikrodos. Iya. Kalau dulu MCG mikrogram. mikrogram. Kalau ini mikrodos maksudnya dosisnya mikro kecil banget gitu sama aja sebenarnya kayak sama MCG. ya? Iya. Si. Kecil. Iya, kalau yang buat masih awam nih buat bikin parfum biasanya tuh kita punya apa ya, patokan satuan ya. Patokan satuan itu kayak mililiter gitu. Kita pakai, terus ada gram juga. Iya. Ada kilo juga. Terus ini OZ gitu. OZ juga buat ya itulah. Nah, tapi kalau yang di sini biasanya kalau buat feromon karena dosisnya tuh nggak boleh banyak-banyak, namanya mikrogram. Bener ya. Jadi berapa mikrogram tuh berapa? Pokoknya di bawahnya miligram setahu gua dia. Gile. 1 gram aja 1 miligram aja berapa gram? Nah, itu nolnya Iya, tambahin nolnya lebih banyak kayak ada 0,00 berapa gitu. Tapi ini lebih kecil guys, karena biar masuk juga kan ke market, dan ini memang biar ada di tengah-tengah gitu loh. Jadi solusi buat semua atas sama bawah kayak gitu sih. Emang molekul feromon tuh semahal itu ya kan? Mahal kan. Buat gua mahal. Buat gua mahal. Lagian Iya, yang iya, dulu iya. sempat beredar juga harganya kan lumayan kan. Yang komunitas sebesar itu harganya kan lumayan. Gue tuh rada takut ya waktu mau beli feromon nih, misalnya sebagai raw material ya. Nah itu gue nggak tahu sendiri cara gue testingnya ini beneran feromon atau cuman gue ditipu gitu. Iya. Lo ada ini sendiri nggak sih? Kalau Ada cara sendiri? gua sih untuk saat ini paling apa ya namanya, kayak mastiin sellernya percaya aja sih, dia punya dokumen apa kayak gitu sih paling. Oh, lu mintain dokumennya? Iyalah. Anjir. Gua rada ribet juga kan, karena gua sebenarnya idealis tapi dengan keterbatasan budget gua mungkin belum bisa se-idealis itu, tapi maksudnya demi menjaga kualitas kayaknya emang harus se-strict itu deh. Ya kita juga mesti jaga brand kita juga, Iya, jangan iya. sampai kita kayak bohongan gitu, scam banget gitu. Iya sih. Makanya gue tuh dari atas sampai bawah, dari hulu sampai hilir gue tahu semua prosesnya, jadi gue kayak nggak mau sembarangan gitu ngasih resep gue seandainya gitu ya, kemaklon gitu gue nggak mau. Jadi proses ini dari atas sampai bawah gue semua kan yang turun. I see. Chief Everything Officer. Sama lah kan. Kita juga mesti ini lah produk-produk kita sebenarnya. Nah, cuman dengan idealis itu kan ada nilai negatifnya nih. Misalnya kayak lu nggak mungkin bisa dapat BPOM-nya dong. Bener kan. Itu rada sulit sih, tapi kayaknya sejauh ini aman-aman aja karena apa ya? Solvennya itu solven yang BPOM kok. Solven yang gue pakai BPOM adalah dari salah satu Terus supplier. FO-nya pun yang ini, Iya. yang udah ada BPOM-nya gitu. Ada. Oh, Jadi kayak yang gue nggak sembarang, mungkin lagian feromonnya sebelum dicoba di sini gue coba juga di gini. Gue pasti trial ke badan gue sendiri karena gue nggak pengen jadiin orang kelinci percobaan gue. Kalau rusak gue aja yang rusak gitu. Pernah, iya, bener. Iyalah. Gue juga beberapa parfum gue yang ternyata iritasi gitu, kan gue cukup sensitif ya kalau Iya. Nah itu kalau gue sensitif, iritasi ya udah gue nggak jual kayak gitu biasanya. Karena jangan jadiin orang kelinci percobaan. Iya. Saat gue kasihan mereka nggak tahu apa-apa. Nah ini nih, dari tadi gue ciumin emang dia tuh
tipenya linear gitu ya wanginya. Iya, belum kali kan, karena mungkin extract kali ya. Jadi jauh lebih lama. FO-nya kan terlalu banyak. I see. Ini perbandingan dari FO sama intinya deh. Pokoknya ini berapa persen deh? 35. 35. Mantap. Iya. Makanya kan sebenarnya target market gua kenapa ngebikin extract kan? Karena kan orang Indonesia maunya yang murah, wangi. Kalau kita lewat ketinggalan sih liatnya, terus yang kayak gitu-gitu lah kan. Dan lama. Ini udah lu coba di kulit lu terus berapa lama? Di kulit gua karena gua gampang keringat paling 8 jam aja sih kan. 8 jam. Iya, kalau di serat kain itu jauh lebih lama lagi pasti. Iya. Nah, kalau di serat kain kira-kira akan meninggalkan noda kan? Kalau meninggalkan noda enggak? Sini enggak sih. Ini masih putih juga sih. Iya kan? Serat kain enggak meninggalkan noda. Iya. Gile sih menurut gue. Nah, tapi nih kan lu ini muter-muter mulu ya. Ini muter-muter mulu guys. Nah, ini gue mau baca dulu nih. Tunggu bentar. Muter nih. Nah, sensasional pheromone. Iya. Terus di bawahnya ada extrait de parfum. I see. Nah, ini gue mau nanya sebenarnya lebih ke sensasionalnya nih. Nah, di sensasional ini kan tadi lu bilang ada 5 varian yang akan keluar, termasuk ini salah satunya udah keluar. Udah keluar duluan. Nah, ini kapan keluarnya? Kemarin? Dalam waktu dekat sih kan. Kalau ini yang ini. Kalau yang ini kayaknya udah keluar udah dari bulan apa? 3 bulan 4 bulan yang lalu kayaknya. Iya, gua waktu itu pas Bekasi itu bulan apa ya? Agustus tuh belum rilis ya. Jadi mungkin September tuh baru. Ya mungkin 4-5 bulan yang lalu ya. Iya. Nggak lama dari situ kan. Sebenarnya lu ada brand lain nggak sih selain sensasional ada, ini? Namanya Mantra Aromakologi. Gimana? Mantra Aromakologi. Iya. Loh. Rada itu tuh tadi ngilang. Biarin aja. Nah, itu apalagi ini lu tunggu. Sebelumnya lu tuh punya berapa brand? Punya 2 aja sih kan. Untuk saat ini pengennya banyak sih. Banyak, ntar susah ngurusnya. Pasti susah. Nah, ini kalau lu ada nggak produknya Mantra? Bawa nggak nih? Nggak bawa Mantra kebetulan. Aduh. Karena belum siap, karena emang tuh gua nggak pengen nunjukin ke publik kalau itu tuh belum benar-benar jadi, karena itu project idealis banget. Anjay. Lebih yang ya gimana, pokoknya harus ngikutin gua lah kalau itu produk bener-bener. Berarti ini termasuk bukan idealis? Dia bukan yang idealis banget lah kan. Maksudnya ini masih bisa dikompromiin lah. Soal ide-ide dan lain-lain itu masih bisa dikompromiin. Bohong lu, gua tahu waktu di story lu tuh punya kayak made by Mbot. Kalau itu kayak bespoke kan. Oh, bespoke. Iya. Bespoke. Nah, coba kasih tahu dong bespoke tuh apaan? Gue udah gak mau bikin lagi guys. Sumpah, gak mau bikin lagi gue kayak gitu. Kenapa masalahnya sama bespoke? Ribet kan orang-orang beneran. Banyak mau ya. Ribet gak mau. Gue gak mau, udah keagan aja mungkin agak mau. Dulu gue juga pernah hampir ngeluarin lini bespoke sih kan. Dan itu karena rada repot kan. Repot banget sih. Repot. Apalagi ya marketnya gimana ya, bingung kan. Kalau jujur ya, kalau gua nih bespoke itu kan gua pasti nentuin nilai dong, harga kan. Iya. Nah, di harga itu gua biasanya rada tinggi tuh karena bespoke, karena gua mesti nurutin maunya si orang itu kan. Nah, tapi itu gua nggak tahu karena ketinggian atau gimana gitu. Nah, tapi biasanya sih gua kasih tahu tuh, nih kalau sama gua bespoke revisinya cuma bisa sampai 3 kali gitu. Nah, terus lu juga bayarnya di depan gitu. Nah, itu mungkin buat orang berat gitu. Masih belum percaya juga nih gue siapa aja. Iya. Nah, lu itu bespoke-nya rata-rata yang mesen temen semua sih, temen yang udah percaya sih biasanya kan. Udah tahu nih kalau si membuat ini adalah perfumer gitu. Scent creator kan perfumer kan. jangan perfumer. Jangan scent creator aja. Scent creator apa bedanya sama perfumer? Beda lah kan, kalau kayaknya perfumer tuh ngerti semua unsur kimia. Gua mungkin belum nyampe situ kali. Nah, gue juga kagak ngerti juga. Tapi gua jangan aja. Kalau perfumer gua ngeri di apa-apain gua. Tapi kalau secara perfumer adalah orang yang bikin parfum gitu. Nah kan simple aja. Iya, gue perfumer, tapi mungkin ya gitulah kan. Pemula maksudnya. Pemula banget. Bisa lah, kita belajar ntar ya. Nah, ini kan
tadi nih yang bespoke gue menarik banget sih ngobrolin bespoke ya. Misalnya kayak gue soalnya juga beberapa kali nyoba nih, justru gue malah nawarin ke orang, misalnya kayak ke influencer, nih gue punya project bespoke, cuman gue mau ini dong, lu coba, gue lagi coba-coba model bisnisnya nih dulu kayak gitu. Nah kan gue pengen coba, terus gue tanya ke dia, terus gue bikinin form tuh, Google Form. Jadi dia pengennya kemana, terus namanya apa, botolnya mau kayak gimana, terus sampai sennya kayak gimana gitu kan. Iya, tapi orang cenderung kayak kalau yang gue nyamperin malah dia yang ogah-ogahan. Iya. Gitu, terus kayak ya udahlah, akhirnya di ujung jalan cuman dia ngasih itu doang. Terus pas giliran kita mau bukan revisi ya, malah kitanya yang revisi gitu. Kalau gini udah oke belum gitu. Terus kayak udah susah lagi dihubungin, udah males gitu dia. Iya. Karena bukan dari dia sendiri kali. Benar kan, makanya bespoke tuh repot banget. Repot banget. Tapi dengan model bisnis kayak bespoke itu lu terbantu nggak atau kayak gimana? Terbantu ya, kalau bilang terbantu, tapi gue nggak mau ngejalan lagi karena repotnya tuh bukan main. Botolnya dia mau kayak begini, aroma arah wangi dia mau kayak gini, aduh repot beneran, gue nggak mau lagi gue. Tapi kalau misalnya dulu nih kan, nih buka-bukaan aja dong, lu buka bespoke, jasa bespoke lah bilangnya nih. Nah itu berapa? Enggak sih, temen gue tuh langsung kayak nih yang terakhir kali banget, temen gue percayain gue, dia itu ngebuat ke gue datang ke gue buat, gue pengen nikah, bikinin gue seserahan parfum buat gue sama buat dia kayak gitu sih. Dan itu beneran kan, gue karena memang dia teman baik gue, terus gue nggak bisa datang juga karena acara itu, ya udah tuh gue cuma, harganya murah banget buat seserahan loh padahal. Iya, karena buat seserahan, karena dia teman gue juga kan, dan gue nggak bisa gimana gitu. Malah kalau bespoke ke temen tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak susah ya. Susah ya. Harusnya sih menurut gue udah punya harga pasar sendiri sih sebenarnya, harusnya kayak begitu. Apalagi itu ya mungkin pada saat itu juga karena satu dan lain hal, karena gue kan nggak bisa datang juga ke nikahan teman gue gitu. Dia teman baik gue sih. Bingung, gue mah bespoke gue udah gak mau lagi jalanin guys. Jangan pernah tanya gue soal gue bisa ini, nggak bisa. Tapi kalau temen lu ntar suatu saat ada yang minta dibikinin gimana? Nggak, gue nggak bikinin, gue beli aja yang udah jadi. Suruh beli yang udah jadi. Karena lu udah punya produk juga. Udah punya produk, benar. Tapi produk gue juga nggak cuma ini doang kan, nanti kan bakalan keluar banyak, lu cobain aja satu-satu nanti. Sih. Tapi kalau misalnya dari produk itu dia suka tapi dia mau twist gitu? Iya, twist aja sendiri. Jangan, gue udah gak mau, pokoknya lu beli jadi udah diem anteng gitu. Kalau lu suka enggak apa-apa, gue kan kayak gitu. Bukan sombong, bukan kan terima duit, tapi ya udah kayak begitu adanya. Gue kan modalnya terbatas nih, makanya lu tuh pada bantu beli produk gue biar gue bisa berkembang lebih besar lagi. Nanti gue taruh deh link ini, dijualnya di mana nih? Di Instagram aja kan untuk saat ini, tapi belum ada link yang kemana-mana. Lu nggak jual di Tokopedia belum. Gitu? Karena kan sekarang ada isu PPN naik 12% tuh, gue masih bingung gimana caranya. Nggak ngaruh, jual aja. Ntar ya kan. Iya. Ya kalau lu udah taruh di Tokopedia atau Shopee atau apapun itu, kasih linknya. Iya, tapi follow aja lah Instagram gue. Ntar keburu gue males edit videonya. Tapi ke Instagram gue aja langsung ya. Oh iya, Instagram lu apa by the way, lu kasih tahu? BOTLLIONAIRE buat Lionel. Buat Lionel. Nge-follow kok. Ulangin lagi. BOTLLIONAIRE buat Lionel. Terus sebenarnya plesetan dari bilioner kan. Oh, bilioner sebenarnya, tapi gue ganti bot ya. Yes. Nama adalah doa. Amin. Semoga cepat jadi milioner ya kan. Amin. Ya. Udah ada aja. Nah, kalau dulu sendiri nih, ini kan lu udah cerita-cerita nih, lu udah punya project ini, project itu. Awalnya sendiri gimana sih kan? Sebenarnya gua tuh orang yang konsumtif banget, suka beli parfum, nyoba-nyoba gara-gara ngelihat konten review apa, lapar mata, sampai pernah juga nyobain feromon yang sempat beredar rame itu loh kan. Sempat juga. Dan karena gue ngerasa terlalu konsumtif, kayaknya gue bisa deh belajar kayak gini otodidak, nyari-nyari. Ya akhirnya
ya ini. Karena gue ngerasa terlalu konsumtif. Di saat gue udah terlalu konsumtif sama di bidang tertentu, misalnya kayak gue parfum nih terlalu sering beli, ya udah gue tuh pengen jadi puncak rantai gitu loh biasanya. Soalnya dulu kayak gitu kan. I see. Tapi menurut lo nih justru yang apa si produk pertama justru feromon ya jadinya. Feromon karena lu sering make feromon dulunya. Benar. Karena itu juga ini kan pemilihan aromanya yang gua suka, yang menurut gua kayaknya ini juga salah satu sebenarnya aroma yang hype gitu lah kan. Sebenarnya cuma gua twist aja aroma yang hype, terus gua twist kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya dulu lu beli lagi, maksud gua beli feromon, beli parfum juga nggak? Beli juga parfum. Koleksi gua banyak juga. banyak. Ada berapa parfum lu? Mungkin 40-an lebih kali kan. Anjir. Tapi itu lokal sama luar parfum lokal. Sorry ya, maksudnya gue kalau lokal ada yang percaya tapi beberapa aja, nggak sebanyak itu. Kalau nyobain kayak di pameran produk lo tuh gue percaya. Thank you kan? Iya, Senza gue percaya, Pixel Potion, Lark and Scent tuh gue percaya, Hocus Parfum gue percaya. Kenapa ngeliatnya ke sana? Nanti next time kita undang ya Hocus Parfum ya. Banyak dari teman-teman kita tuh gue sebenarnya banyak yang percaya, dan cuma mungkin sebagian produk percayanya percaya apa nih maksudnya? Kualitasnya kan, maksudnya kayak dia bilang artisan, dia di artisan kayak ya gitu. Kan karena kita juga maksudnya berkecimpung di lingkup artisan, terus kita kenal itu kan. Jadi kita tahu dia juga cara buatnya gimana segala macam. Kita tahu. Jadi gue tuh ngelihat dan gue tahu, dan makanya gue percaya kayak gitu karena gue ngelihat gitu sih. sih. Dulu lu sering beli feromon terus memutuskan untuk bikin feromon. Iya, mungkin ada itu kali ya, kayak ada emosinya kali ya. Gue di situ kayak ada gimana gitu. Pernah nggak sih kayak lu tuh nggak pernah pakai feromon selama sebulan gitu atau 2 bulan atau berapa lama gitu, terus ada efek yang kurang atau gimana? Enggak sih kan, sebenarnya biasa aja. Itu balik lagi, gue biasanya justru pakai ini emang buat daily aja. Dan apalagi emang gue di lingkungan gue tuh emang orangnya yang supel aja, kayak ramah ke semua orang, aman kecil siapa aja kayak gitu, gue juga bercanda. Nggak ada efek yang gimana-gimana, jadi nggak ada efek ketergantungan gitu kan. Iya, maksud gue tuh iya kan, wah biasanya gue dipuja-puja, sekarang ditinggalin nggak gitu ya? Nah, itu mau balik lagi ke ini kan, aura pembawaan. Iya. Kalau lu emang dasarnya lu perengat-perengut di tongkrongan, ya jangan salahin orang. Kalau juga orang malas juga sama lu. Iya, apalagi toksik kan ya. Iya, itu. Iya. Jadi dulu kalau boleh ini spill feromonnya apa aja yang dulu pernah lu cobain? Aduh, jangan sebut merek kan. Ya sebut merek di sini enggak? Jangan. Soalnya kali aja ada yang sama nih kita. Nah, sebenarnya masalahnya kayaknya gue punya produk gue tuh nyenggol produk gede kan. Ada yang pengen keluar, dan menurut gue itu kayak namanya doang sih mirip kayak gitu. Oh ya udah. Nah, ini waktu lu bikin feromen, itu lu research dulu nggak nih namanya jangan sama orang? Research dulu gue kan pasti. Pasti. Kayaknya kalau nama kayaknya nggak bakalan sama sih. Insya Allah nggak bakalan sama karena mungkin ini gampang banget, soalnya gue juga kepikiran kalau feromen gitu. Iya. Karena buat cowok gitu kan. Bener. Kayaknya sejauh ini kayaknya belum ada deh. Ini doang kayaknya setahu gue. Ya buru-buru lah di hak ciptain kan. Iya. Beli produk gue yang banyak. Cobain guys. Nih misalnya kalau ada ini suatu ketakutan juga ya buat perfumer artisan juga ya kan. Biasanya kita tuh beban juga kalau misalnya untuk hak ciptain gitu kan. Karena itu juga kayak butuh waktu, butuh duit juga. Iya. Sedangkan kita belum tentu ini akan berlanjut kan. Bener. Misalnya kayak besok kita mau buat yang lebih limited atau gimana lah, itu kan masa bikin 50 terus kita brand Iya, itu kan boncos juga guys. Boncos banget. Boncos. Maksudnya kayak ada peruntukan, pasti kita bakalan kesana, pasti kita kayak bakalan ngajuin hak ciptain atau apapun gitu-gitu lah. Dan BPOM juga pasti. Ada, makanya bantuin kita lah, percayalah sama produk lokal. Iya sih. Gue juga kalau misalnya bikin yang kayak Pixel Potion yang cuman berapa puluh doang, mungkin yang di AI version cuman berapa masing-masing 50, terus ditanyain ini udah BPOM belum, ini udah hak ciptain belum, ya gimana ya kan ya.
repot sih masalah yang kayak gitu-gitu. Masalah gitu-gitu repot. Masalahnya patokan kepercayaan customer tuh ada sama BPOM gitu-gitu kan ya. Nah, itu benar. Itu tuh rada sulit juga tuh buat kita para artisan perfume tuh susah. Iya mungkin. Belum tentu keuntungan kita ada budget lagi maksudnya buat ngarahin itu ke situ gitu loh. Ya kita mau harganya juga buat malah jadi nggak masuk kan? Malah jadi nggak masuk. Ya gitu sih, brandnya mungkin brand positioningnya juga jadi susah ya. Ini gue kalau sebenarnya mau egois banget, gue pengennya jual 300.000 segini. Kalau gue mau egois ya, sebenarnya makanya gue cari yang kayak gimana, gue tepatin pokoknya biar ada di tengah-tengah semua kalangan bisa masuk gitu sih kan. I see. Tapi dengan harga 100 ribuan, lu ngekat molekulnya seberapa gitu? Banyak kan, tapi intinya kecil lah. Intinya kecil dan nggak ini kan, maksudnya tetap ada efeknya. Tetap ada efeknya. Terus juga nggak bikin overdosis gitu kan, ya. Lagian juga kalau nggak ngefek feromon di lu, ini wangi kok, jadi kayaknya nggak ada yang sia-sia gitu. Bener banget, bener. Ini extend loh, bro. Iya ini gue sempet nyobain ya kan, waktu itu gue beli ya. Itu lama banget sih, dari pagi gue biasa berangkat ya habis mandi jam 7 lah gue berangkat, sorenya sih masih oke sih, masih ada ya mungkin 8 jam memang masuk sih. Nah ini menurut gue sih recommended lah lu kalau mau coba-coba, ini bikin pede banget sih. Iyalah pasti kan, pasti. Lagian kalau lu wangi, lu disukain orang kok pasti. Kalau lu wangi, orang nyaman, maksudnya bukan disukain secara orang tuh nyaman ada di sekitar lu kalau lu wangi kayak gitu. Apalagi ini setahu gue ada notes madu yang prominent kayak gitu-gitu. Manis banget sih ini. Manis banget coba. Makanya. Dan rata-rata orang Indonesia emang suka yang manis ya. Benar kan. Manis seger, kalau nggak seger manis itu dua hal yang berbeda tuh kan ya. Tapi yang bener-bener bikin gue geleng-geleng kepala sih yang lu waktu itu sih kan. Gue juga kaget, ini ada customer kan. Kita kan lagi jaga-jaga nih, jaga stand ya. Terus ada customer tiba-tiba bawain apa waktu itu roti sama kopi. Astaga, buat dia. Terus besoknya ada lagi ngasih besokannya makanan. Besokannya ada lagi. Ada yang ngasih voucher, ada yang ngasih apa. Iya, wah gila. Ini gue sebagai saksi mata sih kalau ini berhasil. Tapi kan itu dibarengin sama cara kita berbicara juga sama orang, gimana cara kita ngebangun chemistry juga sama orang. Karena emang gue anaknya gampang bergaul, jadi kayak yaudah gitu. Tiba-tiba dia ke toko sebelah ngobrol-ngobrol gitu ya nggak sih? Iya nggak sih? Kayak gitu. Dapat Instagram juga lumayan banyak, kenalan sama orang di event. Itu selalu tuh kan, selalu pasti. Tapi kalau dari gue sih ya cukup membantu juga karena banyak yang balik ke booth gue. Bahkan sampai janjian mau kapan gitu. Nice. Kocak sih. Ntar kapan-kapan kalau gue jaga booth lagi gue pakainya. Iyalah. Segeng kita pakai. Tapi gini deh, kan misalnya emang waktu gue pelajarin ya, waktu gue pakai feromon juga, ternyata efek di setiap orang tuh beda-beda ya. Iya beda-beda kan, karena kan tergantung ini ya. Yang pertama kan skin chemistry juga mempengaruhi mood, tapi balik lagi sih kalau gue di saat pakai feromon ini, gue tuh udah ngesugesti diri gue kayak yang baik-baik gitu loh. Jadi kayaknya kepancar vibrasinya yang baik-baik ya, good vibes, bener banget, good vibes. Iya kan, karena apa, you are what you think, maksudnya apa yang lu pikirin itu yang bakalan datang sama lu. Kalau lu mikirnya jelek-jelek ya udah jelek. Kok jadi kayak konten motivasi? Tolong ya. Nggak gini. Apa sih yang mendasari kalau misalnya feromon yang lu pakai sama yang gue pakai tuh efeknya bisa berbeda gitu? Kayaknya balik lagi ke menurut gue banget ya kan, menurut gue. Kan kita misalnya sama-sama good vibes. Iya. Tapi kalau misalnya gue yang make, cewek-cewek tuh nggak yang geragas kayak lu gitu. Tapi lebih cenderung kayak mungkin sungkan. Itu gue ngerasa sih. Jadi orang-orang lebih sungkan kayak gitu. Terus ya nggak tahu kalau di orang lain. Nah kayak lu kan misalnya cewek-cewek langsung gerubungin. Nah itu loh, beneran. Nah terus gue juga nggak tahu ya, kayak orang lain tuh ada yang pakai feromon itu untuk bisnis gitu. Nah itu apakah dari si molekul feromonnya yang beda-beda
Tapi kan kalau ini kan kita sama nih. Sama kita harusnya make. sama kan, iya. Tapi efeknya itu bisa berbeda gitu. Nah itu kalau misalnya nih, kalau gue rada kurang, ya oke, good vibes is oke lah gitu, itu harus. Tapi misalnya ada faktor lain nggak sih menurut lo yang itu tuh bikin Penampilan. penampilan? Menurut gua penampilan, terus pemilihan diksi lu kalau lu ngomong sama orang tuh ngelempar kata-katanya sih, menurut gua tetap itu feromon tuh, karena menurut gua cuma penunjang aja kan, kayak bikin lu lebih pede lagi iya, ya. cuma micin aja kayak bawang goreng di atas nasi uduk, sebenarnya gak ada fungsinya, cuma buat bikin gurih aja, Bikin wangi, lebih enak makannya, lebih bersemangat itu ya. benar kayak gitu aja sebenarnya. Menurut gua ya feromon tuh cuma penunjang aja. Jadi balik lagi, feromon tuh bukan sesuatu yang sifatnya sihir atau yang bim salabim, bukan kan. Bukan, yang intinya kayak cuma penunjang aja, kayak bawang goreng di atas nasi uduk. Gue juga nggak tahu itu fungsinya apa, cuma itu nambahin sesuatu aja kayak gitu, entah itu nambah warna, nambah wangi, atau nambah gurih kayak gitu sih. Nambah nafsu kan, Iya, nafsu benar. makan. Iya. Nah tapi misalnya nih, lu kalau gue kan tahu nih asal-asal apa namanya raw material gue sendiri tuh dari mana segala macam. Nah ini lu kira-kira nguliknya sampai mana, sampai feromonnya lu tahu dari mana segala macam gitu? Feromonnya dari USA dan paling itu perusahaan USA. Kalau FO-nya dari Paris kan. Wih, kayak banget. Semuanya luar negeri tapi dijualnya cuma 120 ribu. Harus berapa? 130-an lah. 130-an lah. Pokoknya 100 ribuan lah ya. Iya. Kayak gitu, wah my god. Ini lumayan sih. Makanya positioningnya di tengah-tengah kan. Gue tuh pengen punya yang, aduh, gue pengen nyebut merek lain gak enak sih. Nanti mungkin gue bakal ada episode keberapa nggak tahu, tungguin aja. Mungkin gue akan Dia akan lebih berani dia. akan lebih next berani, episode. akan lebih berani. lebih buka-bukaan. Nah, Iya. tapi tadi juga menurut gue sih udah cukup ini ya, buka-bukaan banget lah. Lu dapet dari USA, terus FO-nya dari Prancis segala macamnya. Nah, terus lu lebih tweak sendiri kan. Iya. Nah, terus dapet wangi yang kayak gini, cukup manis banget menurut Manis gua. banget. Kesukaan orang Indonesia lah. Iya, terus dan punya efek feromon tadi Iya. gitu kan. Menurut gue sih dengan harga segitu sih Oke lah ya kan. malah menurut gue kemurahan. Menurut gue juga kemurahan kan sebenarnya. Menurut gue juga sebenarnya kemurahan, tapi kan buat apa ya, nyerok market dulu gitu loh, kayak tebar jalan. Lu pengen dikenal dulu nih sensasionalnya. Karena intinya tuh kayak segitiga mengerucut ke bawah gitu, bukan segitiga ke atas. Intinya orang tuh tahu dulu, abis itu dia nyari tahu, beneran tahu, abis itu dia beli kayak gitu sih. Gue sih kayak begitu. Yang penting message yang apa ya, kayak pesan yang pengen gue sampein di sini tuh orang tuh kena dulu aja gitu sih. Nah ini cukup sih kalau menurut gue feromen. Itu lo akan ngeluarin ferowoman? Ferowati. Mungkin. Akan. Gue lagi Rada tricky nggak sih kalau misalnya kita pakai feromon yang buat cowok nih, ya kan? Itu banyak, tapi yang buat cewek kan jarang gitu. Iya sih, kayak gue juga belum pernah ada kayak gitu. Tapi gue minum Kiranti dan nggak apa-apa. Pikiran Ya, nih. menurut gue kayaknya Maksudnya nggak ada. Menurut gue kayak parfum tuh nggak ada peruntukan buat cowok. Kalau menurut gue kalau tapi kan misalnya iya parfum nggak ada peruntukannya buat cowok. Tapi kan kalau feromon iya, kalau feromon tuh gue nggak tahu. Mungkin kan orang tuh feromon tuh ada yang lagian aromanya tuh juga nggak gimana banget gitu kan, kalau Iya. masih mentah. Baunya nggak gimana. Iya, Jadi lebih paling ke arah amis gitu. paling FO-nya sih kayak gitu-gitu. Lagian kalau yang paling penting tuh di gua tuh FO-nya, karena buat molekulnya tuh nggak penting baunya di kalian orang gitu. Kalau yang gue pelajarin nih dulu, ternyata ada feromon yang khusus buat cewek supaya ini kan. Iya. Entah itu campurannya ada androsterone, Androsterone, iya. ya, terus ada apa lagi tuh. Oksitoksin segala macam, iya. Kayak gitu. Dan gue nggak tahu sih nanti misalnya kalau lu pakai feromon yang khusus buat cowok terus dipakai buat cewek, apakah ada? Kayaknya temen gue yang perempuan banyak juga yang makanya, tapi gue belum tahu gimana reaksinya dia sih. Karena gue orang yang malas update testi sebenarnya. Update dong kan. Sebenarnya gua malas banget. Itu seru banget sih kalau hasil. Tapi jangan sampai ya kita bikin orang jadi berharap banget gitu kan. Maksudnya jadi kelinci percoba juga kan. Iya enggak. Cuma kan karena kita bukan cewek, jadi kita Tapi pengen temen gua tahu. banyak yang pakai. Dan teman gue ini beneran temen yang ngobrol sama gue ya, deket dia tuh ngerasa nyimbau ini tuh dia turn on kan, dalam tanda kutip. Beneran. Mantap. Dia beneran temen gue gitu. Tapi nggak ke semua cowok Enggak kan. semua cowok ya, dia tapi ketika ngirim itu dan dipakein ke pasangan, dan dia tuh turn on banget gitu. Nice, Dan dia udah menikah ya guys, jangan coba tanya gue siapa dia orangnya.
Ini sepertinya meledak-ledak sekali. Nah, yaudah. Nah, tadi sensasional. Terus ada mandala apa? Mantra anjir. Mantra itu kan bahasa Sanskerta ya kan. Oh, bukan mantra yang sebenarnya iya, sebenarnya kayak gitu kan. Gitu. Sebenarnya tuh mantra tuh setahu gua yang gua dapat informasinya dari Google, mantra tuh adalah sesuatu pelepasan pikiran gitu loh kan. Jadi kayak kita tuh bukan rapalan ya. Bukan mantra, kalau Sunda tuh bahasanya wapik, jangan Jawa kan pik. Ya, wapik. Ya kayak mantra tuh sesuatu yang baik-baik yang diucapkan secara terus-menerus, kayak good spell, kayak apa ya? Kayak doa, kayak afirmasi juga. Oh. Tapi mantra dalam Sanskerta itu artinya pelepasan pikiran. Jadi gue tuh ngelepasin apa yang ada di pikiran gue gitu. I see. Bebas. Jadi mantra tuh project gue liar yang idealis. Makanya dari sensasional. Seberapa idealis kan? Idealis banget, mungkin kayak Vladimir Putin. Apa hubungannya sama Vladimir Putin bangsat? Kenapa tiba-tiba nama-nama orang diangkat-angkat? Coba jelasin. Seberapa apa namanya idealisnya proyek itu gitu. Gua tuh ada satu produk yang idenya dari 2023, R&D-nya tuh selama tahun 2024, dan dari Januari sampai Desember itu baru ketemu sesuatu yang apa, maksudnya yang bener-bener nih aromanya nih yang gue pengen kayak gini. Itu tuh dari Desember ketemu Desember juga kan. Yang dimaksud idealis tuh jadi lu nggak ada batasan waktu? Nggak ada batasan waktu, jadi release. Ya mau molor aja ya, kayak seniman beneran aja kan. Oh, kayak seniman beneran aja, kerjanya sesuai mood. Sih. Dan itu kan kayak apa yang kegambar di kepala gua, hati gua, apa di apa, itu gua tumpahin aja di situ. Jadi itu mungkin setiap seniman punya caranya masing-masing untuk menumpahkan ekspresi mereka, dan ada yang bidangnya kanvas, ada yang bidangnya batu terus jadi patung, terus ada yang ngelukis. Nah, media gua ya botol, parfum. Jadi objek gua botolin kayak gitu aja. Objek dibotolin. Ya, kayak ada gua nangkep apa gitu, misalkan kayak inspirasinya dari apa, misalkan orang itu gue botolin orang itu gitu loh. Jadi kayak itu, tau gak sih parfum serial killer? Tau gak sih? Iya. Orang tapi kalau itu kan dibunuh dulu ya, terus dibotolin. Iya. Nah ini nggak sampai kayak gitu kan. Enggak. Cuma mungkin gue untuk menggambarkan sesuatu tuh harus terperinci. Contoh misal kayak, oh ya ini ada produk gue di Mantra Aromakologi. Udah dijual belum? Akan dijual juga. Kapan? Dalam waktu dekat, karena pastinya dalam waktu dekat tuh lu risetnya aja udah setahun. Kalau itu tinggal emang udah dibotolin kan. Udah dibotolin, tinggal bikin boxnya aja sama di labelin sih, paling itu doang. sih. Dikasih identitas lah ya. Dikasih identitas, jadi biar nggak polos-polos banget gitu. Itu tuh gue nangkep, ini nggak apa-apa karena kejadian ini udah lama juga, dan gue ya nggak peduli juga karena ini kan apa yang gue rasain, jadi bebas gue mau ngapain selagi gue tinggal. Jadi gue punya satu produk kan. Iya, gimana kan? Let me explain ya. Gue punya satu produk di Mantra Aromakologi tuh yang serinya Mila atau Maila gitu. Ya, gua itu merepresentasikan itu tuh kayak sebenarnya itu tuh apa ya? Timbul dari rasa kesukaan gua terhadap sesuatu yang gua nggak bisa ungkapin gitu. Anjir, bahasanya perhalus. Alah, suka sama cewek aja paling ya, itu. Namanya gitu ya. Namanya Mila lagi. Bisa jadi. Suruh nonton aja nih YouTube-nya. Bisa jadi sekalian kayak easy confession. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi ya, oke, lanjut. Sesuatu kesukaan yang gua tuh nggak bisa ungkapin atau gua nggak bisa milikin sebetulnya, tapi gua kayak Mila tuh buat gua tuh kayak misalkan nih parfumnya nih Mila nih contoh ya. Mila tuh kayak sesuatu yang manis, yang kecil, kemilikan gue. Memang kayaknya dia rada-rada kecil aja orangnya, tapi dia tinggi ya. Lebih fisik juga termasuk ya, dengan masuk ke inspirasi lu bentuk botol segala macam. Iya, lagian juga Mila tuh kayak My Vanilla, karena main akordnya kan vanilla kan. Kebetulan juga itu sih. Ini nggak masalah, masukin aja. Sih nggak apa-apa ya gue. Lagi pula gue males banget ngedit kan, jadi pasti gue masukin sih. Santai-santai, dibikin part 2 juga gak apa-apa kan. Iya kan?
Iya sih di part 2 ya nggak apa-apa. Ya, nanti kalau udah rilis ya parfumnya ntar lu datang lagi ke sini silakan lu ini lu omongin lagi tuh yang tadi. Benar. Terus kalian confess. Ya udah nggak apa-apa sih kan. Jadi dari yang tadi kita omongin tuh kita ngomongin apa tadi? Feromen ini. Iya. Terus sama produk yang akan keluar tuh si Mantra itu. Mantra dan Sensasional juga akan ngeluarin juga nanti. Sumpah ya kan, ini tuh Sensasional. Oh iya tadi ada 4 lagi ya yang akan Sensasional tuh keluar. pengen ngeluarin dan Itu akan bareng apa satu-satu? satu-satu. Satu-satu. Karena kayaknya yang Sensasional tuh mocking banget, maksudnya kayak Apa tuh? mocking tuh kayak nyenyein brand gede gitu loh kan. Kayak Nyenggol-nyenggol. roasting atau Iya, kayak nyenggol-nyenggol. Anjay. Kayak gitu. Iya, oke. Terus apalagi tadi kita omongin ya. Nah, nanti next ke depan berarti itu keluarin semua itu dalam 1 tahun ini atau Dalam 1 tahun ini pasti. ini kan Januari ya. Jadi Karena kepala gua udah penuh juga kan. lu udah punya ini inspirasi lain? Pasti ada. Sih. Lu kalau misalnya research itu kan tadi kalau untuk yang Mantra itu 1 tahun. Kalau ini Feromon research berapa lama? Feromon kayaknya cuma beberapa bulan gitu kan. Kayak ini yang spontan gitu karena ini lebih cepet. Lu juga lebih tahu juga ininya kan yang feromon apa yang mau dipakai udah gampang. Karena kan udah ada basicnya kan. Kan kalau yang Mantra tuh lebih kayak ke sesuatu yang dibuat pakai perasaan. Tapi kita juga kan kita sebagai perfume artisan lah ya jatuhnya ya. Jadi kalau dulu mungkin musisi-musisi mengungkapkan apa yang di pikiran dia lewat musik gitu, lirik, musik, terus Instrumen nada-nada apalah. instrumen betul. Nah, kalau kita lewat wangi gitu. Jadi kalau kalian ngebeli parfum dari artisan perfume, sebenarnya yang kalian beli itu bukan produk tapi emosi yang dia bawa di dalam produk tersebut sih kan. Kayak gitu, kayak lu punya produk L'Art and Scent tuh kayak itu kan lu sebenarnya ngejual emosi, bukan ngejual produk. Jadi Setuju, ada sih. pesan yang pengen lu sampaikan. Jadi menurut gua seandainya si artisan matokin harga katakanlah ya 500.000 buat sebotol parfumnya. Seandainya lu menganggap itu adalah sebuah produk ya mungkin buat lu kemahalan, tapi kalau lu menganggap itu karya seni ya itu terlalu murah buat gua. Gile, Embot 2025 Januari. Gile. Seru sih kan nih. Quote dari dia kayaknya kita jadikan penutup aja. Sebelum kita ngalur ngidul lebih banyak lagi. No. Kita save buat next episode lah ya. Pokoknya semua yang lu rilis nanti lu omongin lagi di sini, Yeah. oke? Ntar kita coba-coba lagi. Gue sih jujur gue ngajak dia nih karena gue tertarik juga sama feromon, terus sama produk dia tuh emang lumayan ini yang efek ternyata. Ya gitu aja. Lu ada apa selain kata-kata bijak lu tadi tuh? Nggak ada, follow aja Instagram gua, ikutin gua. Abis itu kalian bakalan lihat apa aja yang bakalan launching di sana sih kayak gitu. Tungguin aja semua gebrakan gua bakalan ada di Instagram utama gua. Mantap. Sia. Sia juga ya kan. Thank you.